Nothing will, because I'm taking care of it now. The Cleaning Lady adalah kisah seorang dokter asal Kamboja yang bernama Tony mencari pendonor untuk mengobati anaknya yang mengidap penyakit langka ke negara Amerika. Namun, perjalanan menjadi panjang karena masalah biaya dan harus berhubungan dengan sindikat kriminal. Tony lari ke Amerika bersama saudara perempuannya Fiona, serta kedua anaknya. Datang dengan status imigran gelap, tentunya mereka harus hidup lebih waspada dan tersembunyi karena masalah status mereka di sana. Keseharian mereka berdua adalah bekerja sebagai PRT alias bibi bersih-bersih untuk klien yang membutuhkan. Di scene pertama memperlihatkan Fiona harus memukul jatuh seorang klien yang mempekerjakan mereka karena mencolek pantatnya Tony. Saat itu, lelaki yang dipukul seketika terkapar dan sesak napas. Sontak, Tony pun segera memberikan pertolongan pertama karena dia adalah seorang dokter yang mengerti. Sekembalinya ke rumah, Tony segera mandi bersih dan menemui anaknya di ruangan khusus dalam rumah, di mana anaknya yang bernama Luka sedang video call dengan ayahnya Marco. Tampak Marco yang komplain ke Tony karena sering tidak berada di rumah untuk menjaga anaknya. Tak mau terlibat argumen, Tony pun mengakhiri pembicaraan dan malam pun berlalu. Keesokan harinya, tampak Tony yang sedang sibuk di tengah dapur sebuah restoran sedang teleponan dengan pihak rumah sakit yang tampaknya masih belum bisa menemukan donor untuk anaknya. Tony dan Fiona kemudian dipanggil oleh bosnya yang hendak memecat mereka berdua karena kejadian dengan klien yang dipukul oleh Fiona kemarin. Namun, setelah beradu argumen, bosnya tampak tidak berdaya. Oke, scene selanjutnya adalah inti dan karakter utama dalam cerita ini. Baik, saya perkenalkan kalian, ini Arman. Kalau aku bilang sih, ini bos mafianya sekaligus inti cerita pada film ini. Terlihat Arman jalan masuk ke sebuah pergudangan yang juga menjadi tempat ajang fight club. Pertemuan pertama antara Arman dan Tony pun terjadi, di mana Arman menyuruh bocil untuk minta maaf. Lirikan-lirikan cinta pun terjadi dan mereka pergi dari sana. Scene kemudian berlanjut di mana Tony yang sedang bersih-bersih toilet tanpa sengaja mendengar percakapan Tio dengan seorang fighter, di mana Tio memerintahkan fighter tersebut untuk mengalah dalam pertandingannya. Namun sepertinya fighter itu malah dan pulang. Lanjut ke depan, pertarungan di Fight Club pun kembali dilanjutkan dan si petarung tadi tidak menyanggupi pesan dari Tio untuk mengalah. Alhasil, pertarungan perempuan tadi pun meng-KO-kan lawannya dan menang. Melihat hal itu, Tio pun kesal. Kondisi gudang Fight Club yang sudah sepi dan terlihat Tony masih beres-beres tempat tersebut. Tak lama berselang, terjadi ribut-ribut antara geng Arman dengan Tio. Bocah tadi tampak kesal dengan Tio yang tidak bisa mengatur pertandingan sehingga petarungnya pun harus kalah. Tanpa basa-basi, bocah ini gelap mata dan menembak mati Tio. Ternyata Tony tidak sengaja berada di sana dan melihat seluruh kejadian itu. Sialnya, ketika sedang bersembunyi, HP Xiaomi-nya pun berbunyi. Ketahuan deh sama Kang Arman. Dia pun diseret keluar dengan wajah ketakutan. Karena takut dibunuh, Tony pun bilang dia hanya seorang pembersih dan bisa membantu membersihkan noda darah mayat tersebut kalau mau. Nah, dengan muka sedikit mesum, ya Kang Arman mau aja lah ya. Selesai membersihkan, ternyata kerjaannya Tony itu bagus dan tidak ada noda yang tersisa di lantai. Tony pun minta bisa dibiarkan pulang tanpa dibunuh dan Kang Arman pun setuju dan mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Tony segera masuk dan mandi. Bercampurlah segala perasaannya di sana. Takut, galau, trauma, dan mungkin dia mikir, kok kayak gini kali lah hidup awak ini. Pagi harinya, Tony dengan paniknya segera meminjam van Fiona untuk dapat segera membawa anaknya ke klinik untuk mendapat pengobatan karena takut akan terjadi sesuatu nantinya pada dirinya dan anaknya belum dapat sembuh. Fiona pun terheran-heran dan terus menanyakan kepada Tony apa yang sebenarnya terjadi. Namun Tony tetap tidak dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita,
Tony pun membawa anaknya ke rumah sakit, namun kondisinya rumah sakit tidak dapat membantu proses pencarian donor untuk anaknya, dikarenakan status visa Tony yang juga sudah expired alias kadaluarsa. Kecewa, sedih, dan merana. Itulah mungkin kata-kata yang terlihat di muka Tony. Kembali ke anaknya, ternyata anggota Kang Arman si mafia sudah menunggu untuk menjemput Tony menemui bosnya. Bertemu di sebuah hangar pesawat, ternyata Kang Arman ingin menawarkan Tony menjadi karyawan permanen. Kang Arman pun memberikannya sebuah handphone dan sejumlah uang untuknya. Tony awalnya menolak karena dari batinnya ya dia nggak bisa jadi mafia. Dia pun bertanya kepada Kang Arman kenapa mau memperkerjakan dia. Kang Arman dengan bijaksananya menjawab, ya aku suka sama kau, jadi nggak mungkin kubunuh kau. Tony pun salting dan terpaksa menerima pekerjaan itu. Ya hitung-hitung duitnya banyak juga kan. Sesampainya di rumah, terjadi percakapan antara Tony dan Fiona, di mana Fiona menginformasikan kepada Tony bahwasanya dia diajak ke sebuah klub malam milik temannya. Dan Fiona mengajak Tony. Gak lama berselang, telepon pun berbunyi dan Tony mengangkat. Kabar baik datang dari rumah sakit yang awalnya sempat menolak pengobatan anaknya. Akhirnya, rumah sakit pun menginformasikan bahwasanya anak Tony bisa memulai terapi dan semuanya sudah di-cover. Setelah dipikir, ternyata ini adalah bantuan dari Kang Arman yang menyuruh dokter dari rumah sakit tersebut untuk menerima mereka. Tony dan Fiona pun melompat kegirangan dan ingin merayakan kebahagiaan ini dengan setuju pergi ke klub malam yang diajak oleh Fiona tadi. Sesampainya di sana, Fiona dan Tony bertemu dengan Brandon yang ternyata mau memperkerjakan mereka. Namun pekerjaan yang ditawarkan adalah menjual obat terlarang di klub malam tersebut. Tony pun marah dan menasehati Fiona. Di tengah perdebatan itu, Kang Arman menelepon dan menjemputnya di sana. Singkat cerita, Kang Arman membawa Tony ke sebuah rumah bosnya yang mana sedang terjadi pesta gila-gilaan di sana. Dan Kang Arman tidak mau bosnya melihat rumah tersebut berantakan besok paginya. Sehingga dia menyuruh Tony untuk segera membersihkannya. Disitulah dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Nadia yang merupakan istri dari Arman dan anak dari bos mafia yang merupakan bosnya Kang Arman. Rumah bersih, Tony pun dibayar lalu pulang. Sesampainya di rumah, adegan memperlihatkan Tony sedang cuci baju, mencari deterjen di lemari. Tony pun menemukan obat terlarang yang disimpan oleh Fiona. Pertengkaran hebat pun terjadi. Tak lama berselang, Tony kembali dipanggil oleh Kang Arman. Kali ini, scene memperlihatkan Tony dibawa ke sebuah gudang pengelola uang mafia dengan banyak orang bekerja di sana. Tony menanyakan Arman apa yang terjadi. Kang Arman pun menjawab bahwa mayat Tio sudah ditemukan oleh polisi dan polisi akan segera menggeledah tempat itu. Sehingga ia perlu Tony untuk menghilangkan jejaknya. Kang Arman pun pergi menemui bosnya Hayek untuk melaporkan bahwa dia sudah mengatur pelarian anaknya yang Tio dan sudah membersihkan tempat yang akan segera digeledah oleh polisi tersebut. Hayek pun berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa dia sudah mengurus semua pembersihan itu juga. Karena itu, dia sudah tenang. Karena tahu dengan kata-kata pembersihan, artinya bosnya ini sudah akan menghancurkan tempat tersebut. Sedangkan dia tahu Tony masih di dalam. Scene berlanjut memperlihatkan Tony di dalam gudang tersebut dan sudah mengetahui bahwa ada bom yang diletakkan untuk menghancurkan tempat tersebut. Tony pun lari segera keluar dan Arman pun sudah tiba untuk menolongnya. Mereka berlari keluar bersama dan dua tempat tersebut tidak. Kaki Arman terluka terkena serpihan ledakan dan kemudian Tony pun merawatnya. Namun sembari marah, Tony berkata kepada Arman bahwasannya apabila kau mau aku jadi cewekmu, salah, maksudnya bekerja untukmu, maka tolong jagalah aku dan jaga anakku apabila aku mati. Tentu dengan gengsinya Arman pun bilang iya. Adegan kemudian beralih ke rumah di mana Fiona dan Tony saling bercakapan kembali. Mereka saling maafan dan kembali berteman setelah sempat selek-selekan karena kejadian atau insiden jual narkoba tersebut. Tony melanjutkan kembali kesehariannya seperti biasa, kembali hendak bekerja dan keluar dari rumah. Sebuah mobil sudah tampak standby
untuk menjemput Tony. Di sisi lain, ada mobil yang sedang melakukan pengintaian terhadap Tony. Menarik. Siapakah mereka? Apakah hubungannya Tony dengan mereka? Saksikan episode selanjutnya hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita secara singkat, padat, kocak, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.